些老头就觉得血盟也没机会。哪些人？他不敢动摇。阁内有我，气阁有其民，曾储备丹药以备不时之需。我血盟是战是守？不错。就算暮云在这里，你知道你在说些什么？血盟还是该夫君将尔等救出来的。凭什么号令我等？又是何人Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-524. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 523. Sebelumnya, Muyun yang sudah cukup lama tidak kembali ke 3000 dunia kecil, langsung saja bertarung dengan musuh lamanya, yakni Cake dari klan iblis. Di sini dia masih sempat-sempatnya meremehkan kekuatan Muyun, dan menganggapnya tidak akan bisa mengungguli kekuatan klan iblis. Sampai akhirnya dia pun terdiam untuk selamanya. Pasalnya, Muyun sudah mencopot kepala Cake. Di sini Muyun yakin betul kalau aliansi darahnya pasti akan menjadi incaran selanjutnya. Maka karena itulah dia pun bergegas kembali. Setelah sekian lama, akhirnya Xiao Yuner pun menjadi begitu senang karena Muyun kembali juga. Pasalnya sudah sangat lama dia menanti kepulangan suaminya. Tidak hanya ia saja, namun Wang Xinya juga hadir di sini. Ia pun segera melepaskan rindu kepada Muyun. Setelah asik bermesraan, Muyun pun berencana untuk membuatkan beberapa pil demi mereka. Tapi ada sebuah gangguan di gerbang terdepan aliansi darah. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Xiao Yuner meminta Wang Xinya untuk tidak berbicara sembarangan, pasalnya ini hanyalah perselisihan di dalam aliansi darah saja. Xiao Yuner akan melihat secara langsung apa sebenarnya yang terjadi, yang membuat kini mereka hanya berduaan saja. Wang Xinya pun seketika menjadi malu. Muyun tahu betul kalau Xiao Yuner tidak ingin memberitahu apa yang terjadi karena takut akan membuatnya marah. Jadi Muyun meminta Wang Xinya untuk memberitahu sebenarnya apa yang terjadi pada aliansi darah sejak dia pergi. Sebenarnya Wang Xinya takut hal ini akan membuat Xiao Yuner marah kepadanya. Tapi Muyun mengingatkan kalau mereka adalah selirnya. Alih-alih menjawab perkataan Muyun, Wang Xinya meyakini kalau suaminya ini pasti telah berkencan dengan wanita lain lagi. Takut ketahuan, Muyun segera mengalihkan pembicaraan dengan memberitahu kalau di antara ketiga wanitanya, Wang Xinya adalah yang paling pintar. Ia bahkan hebat dalam formasi, karena bagaimanapun dia jugalah yang mengatur seluruh formasi pertahanan dan serangan dari aliansi darah mereka. Wang Xinya pun yakin orang-orang ini tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa melakukan hal buruk. Pada harinya Muyun pun diberitahu kalau ini adalah ulah dari orang-orang Gunung Xuankong yang sebelumnya menyerah. Karena sudah sampai sejauh ini, maka Wang Xinya akan menceritakan segalanya. Sejak Muyun menghilang, semua anggota inti aliansi darah percaya kalau Muyun telah mati, yang membuat para tetua dari Gunung Xuankong merasa kalau aliansi darah telah menjadi milik mereka. Bahkan Raja Serigala Hutan Hitam mengalami guncangan emosi yang cukup berdampak bagi mentalnya. Muyun paham, tapi apapun yang terjadi dirinya tidak akan mati dengan mudah. Untung saja di balai kota, Wang Xinya ini memiliki reputasi yang bergengsi. Jadi situasi bisa ia kendalikan dengan mudah. Muyun pun memuji kerja keras Wang Xinya selama ini. Ia pun mengajaknya untuk membuat sebuah pertunjukan kecil. 以后我成为神帝。好吧，好吧，都告诉你了。那些老头就觉得血盟也没机会。哪些人？他不敢动摇。阁内有我，气阁有其民。Xenon berpindah ke sisi luar di mana terlihat orang-orang dari klan iblis yang tengah melakukan perjalanan menuju aliansi darah karena mereka akan melakukan penyerangan. Mereka dipimpin oleh Tom dan Jerry. Alasan mereka melakukan penyerangan kemari karena Jerry tahu betul Muyun telah meninggalkan kedua gadis cantik di pulau itu. Yang pertama memiliki paras yang begitu indah, dan yang kedua adalah gadis muda yang menawan.
Berhubung Muyun sudah tiada, maka ini adalah kesempatan bagus bagi mereka untuk menjarah aliansi darah. Tom memuji apa yang dia bicarakan. Karena bagaimanapun klan iblis ini sangatlah menyukai para gadis. Mereka berdua pun mulai memikirkan hal-hal yang menyenangkan. Sedangkan Xiao Yuner bersama yang lainnya sudah tahu kalau ini adalah kedatangan dari klan iblis. Kehadiran klan iblis ini sudah diketahui sejak mereka tiba di Pulau Jiwa Jatuh. Para tetua juga telah hadir di sini. Xiao Yuner pun menanyakan kepada tetua Zhu apakah dia memiliki sebuah cara agar mereka bisa mengusir musuh dengan cepat. Hanya saja para tetua lainnya juga datang kemari untuk meminta Xiao Yuner membuat keputusan sendiri. Pasalnya dialah yang kini menjadi pemimpin aliansi darah. Untung saja Wang Xinya datang di waktu yang tepat. Baginya para tetua juga memiliki hak untuk melindungi aliansi darah. Tidak perlu sampai menunggu dirinya. Ia pun meminta Dongmeng sebagai kepala Papiliun Dan untuk mengakui perbuatannya yang sudah menimbun ramuan. Hian sebagai kepala Papiliun Qi juga tidak menjalankan tugasnya dengan baik, karena senjata di gudang tidak cukup untuk melakukan pertarungan. Xiaolong juga pasti sudah tidak lagi melakukan pemeriksaan pada integritas formasi pada Pulau Lohun, yang mana Wang Xinya mudah membongkar semua perbuatan mereka selama ini. Sampai-sampai membuat Xiao Yuner bingung dari mana semua keberanian itu. Ternyata Muyun adalah dalang di balik semua ini. Ia jugalah yang meminta Wang Xinya untuk membongkar semua yang dia ketahui. Dongming paham dengan apa yang Wang Xinya katakan. Hanya saja mereka harus memikirkan pertarungan lebih dahulu. Pasalnya pasukan iblis yang datang kemari membawa pasukan yang banyak. Selain itu mereka juga dipimpin oleh 2 kaisar iblis. Jadi apakah yang harus mereka lakukan? 曾储备丹药，以备不时之需。我血盟市战士少。不错。 Xiao Yuner tentu akan melakukan pertarungan kepada mereka untuk bisa memberitahu kalau aliansi darah bukanlah kekuatan yang bisa diganggu. Tapi Hian tidaklah setuju karena lawan yang mereka hadapi terlalu kuat. Perkataannya pun membuat Wang Xinya kesal, karena bagaimanapun dia telah berani memanggil nama Xiao Yuner, padahal ia adalah pemimpin aliansi. Hian tidaklah terlalu peduli, ia bahkan semakin menjadi-jadi. Bahkan ketiga tetua bersama pasukan lainnya pun memberikan ejekan kepada mereka. Tentu perkataan itu membuat murid Muyun kesal. Andai saja guru mereka ada di sini, maka sudah sejak tadi ketiga orang ini mati. Hian tidaklah takut karena baginya Wang Xinya dan Xiao Yuner tidaklah pantas menjadi pemimpin aliansi, karena mereka hanyalah selir dari Muyun. Baginya tanpa kehadiran seorang pemimpin asli, aliansi darah hanya tinggal menunggu waktu saja untuk jatuh. Kesal akan perkataannya, Muyun langsung menyerangnya yang membuat Hian bingung siapa yang melakukan hal itu. Xiao Yuner pun memintanya untuk berhenti. Hian tetaplah tidak takut. Bahkan jikapun Muyun ada di sini, dirinya akan tetap mengatakan kalau aliansi darahnya pasti akan segera berakhir. Jadi Hian meminta Xiao Yuner untuk kembali saja ke tanah suci darah. Karena bagaimanapun aliansi darah harus benar-benar mengganti pemimpinnya. Tapi tamparan kembali dilakukan yang membuat Hian penasaran siapakah itu. Wang Xinya lalu mengingatkan kalau suaminya lah yang telah menyelamatkan mereka. Hewan juga tahu akan hal itu, namun bukan mereka berdua yang melakukan hal ini. Lantas untuk apa juga mereka mau menuruti setiap perintah yang mereka berikan? 就算暮云在这里，你知道你在说些什么？雪盟还是该夫君将尔等救出来的。凭什么号令我等？又是何人？ Xiao Yuner terlihat kesal namun berhasil ditenangkan oleh Muyun. Di sini tetua Dongming mengajak Yuner untuk mengambil alih Yongmeng. Muyun meminta Xiao Yuner untuk menolak hal itu. Baginya Dongming tidaklah berhak mengatakan hal tersebut. Dongming juga sadar, maka dia pun menunjukkan kehadiran dari sosok yang memiliki banyak urusan dengan Muyun, yakni Ji Wuseng. 还是我等来接手吧。习武圣。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Sepertinya pertarungan hampir terjadi yang membuat Muyun harus membongkar identitasnya, yang seketika saja membuat orang-orang itu menjadi ketakutan. Mereka berusaha untuk melarikan diri, akan tetapi dengan kekuatan yang Muyun miliki, menghabisi mereka semua bukanlah apa-apa untuknya. Bahkan Ji Wuseng bersama ketiga tetua lainnya pun dengan mudah Muyun hentikan. Akan tetapi di tengah semua itu ada sebuah portal yang tiba-tiba saja muncul.
不好意思，跟着你。 莫云怎么会这么？ Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.